guys, selamat datang di Gagas Kreasi Talk Show. Solid. Kita sudah kedatangan penyanyi ya. Iya. Ini masih menyanyi atau udah? Tergantung situasi dan kondisi. Tergantung panggilannya ya. Tergantung callingan, Kak. Tergantung callingan ya. Ini pas nih, ini penyanyi. Iya. Apa kabar? Mam? Alhamdulillah baik, Kakak ganteng. Episode sebelumnya saya bertemu dengan Trio Macan ya. Iya. Nah ini ada alumninya ya. Yes. Yang sudah Mamanya, senior. mamanya. Mamanya Macan. Mamanya Tapi memang macan ternak ya. Iya. Mama cantik antar kuntilanak. Jangan dong. Tidak ya? Ngeri. Lagi sibuk apa sih Mama Iva? Masih sama, sibuk off air, sibuk on air, sibuk kita produksian untuk coveran. Oh masih cover lagu? Masih, alhamdulillah. Terakhir cover lagu apa nih Mau? Bocorin dong. Terakhir itu ada Buaya Buntu. Aduh, buaya. Hey, Ntar kita ngomongin masalah buaya ya. Tapi iya. sebelum kita Q&A, aku mau ngasih Iya. pantun ya. Ada pantun buat Mami Iva. Boleh? Oke. Apa tuh? Tolong disambut ya, jangan disambit ya. Iya. Buah kedongdong di dalam goa. Cakep. Boleh dong minta nomor WA. Hey. Hey. Nomor rekening nih. Aduh. Aduh. Kita ngomongin bisnisnya dulu nih Mom. Iya. Ya selama berkelana ini. Ngomong di bisnis Indonesia juga ya kan. Ini Bener. Mami Iva katanya ada bisnis-bisnis kecil-kecilan apa sih? Iya, kemarin tuh sempat ada just tip, Hmm. kayak cemilan, tas, baju dan pokoknya lumayan lah. Terus ada Iva jual fokus ke tas sih kemarin Tas sempat. Ini ngomongin Trio Macan dulu ya. Yes. Waktu itu kan kamu Yang mana nih, yang SMS apa yang apa ya? Kamu generasi 1 kan? Iya, kan ada Wow. SMS 2000 berapa ya, 2006. SMS Siapa ini bang? Itu terus di 2011 ada Iwa PY, Buka Siti Jos, Bu Siti. Oplosan. Suka kangen gak sih itu kayak zaman era itu, keemasan kamu, terus Iya. ada nggak ngumpul-ngumpul lagi gitu, pernah nggak sih tercetus mungkin? Kalau kangen pasti kangen ya. Kangen ya? Pasti kangen Kak momen-momen itu gitu. Apalagi kan istilah kasarnya kita yang ibarat anak kita yang bikin, kita yang membesarkan sampai dia dewasa gitu. Perjalanan suka dukanya pun juga banyak dari up down. Jadi udah memang ya udah di kelas 2 SMA kan Iva. Wow. Dari kelas 2 SMA hijrah ke Jakarta, kita rilis album SMS. Dari Jawa Timur ya waktu itu? Semuanya personil dari Jawa Timur. Apa tuh yang paling berkesan, momentum apa yang paling dikangenin sih? Apa ya? Lebih sering ke keluar kotanya sih gitu. Maksudnya ketemu Bareng gitu. Iya, 24 jam kan kita ketemu sama mereka dari buka mata sampai nutup mata gitu. Terus kita makan bareng-bareng satu piring. Terus misalkan gak ada makanan yang kita temuin di Jakarta, kita makan di daerah. Perjalanan 12 jam, 16 jam sama-sama. Itu Serunya ya situ. serunya di situ. Sampai kayak susah-susah seneng bareng-bareng. Iya, karena memang kita sudah komitmen dari awal ketika kita bikin Trio Macan itu, kita sudah tahu 3 kepala, 3 pemikiran, 3 kemauan, 3 hati, pasti harus ada yang ngalah gitu. Iya. Ketika konflik, ya kita harus ngeredam itu Kak, seprofesional mungkin. Jadi masyarakat kita tuh nggak pernah tahu bahwa kita lagi berantem hebat misalkan. Ya namanya kadang kita capek, terus perempuan kan lebih mudah sensitif ya. Apalagi dia kalau lagi ada masa-masanya gitu kan. Masyarakat yang di daerah itu nggak pernah tahu bahwa kita lagi berantem besar sampai parah banget, sampai nggak teguran di bawah panggung. Oh pernah ya? Wah itu mah sering banget dulu kan. Oh iya sih pasti. Sering banget. Cuman kita nggak pernah main fisik ya. Maksudnya kita cuman ya udah ngambek. Nanti pas di panggung ya udah kayak lupa aja gitu. Kayak lupa kalau kita tuh tadi, oh ya tadi kan gue berantem ya, ngapain gue di panggung kayak gitu loh. Karena memang udah feel sih, sudah sehati gitu. Ya tapi namanya balik lagi 3 kepala, 3 pemikiran dan kemauan. Pasti ada saatnya
kita kayak yang gue udah capek kayak begini terus gitu. Sampai Iva pribadi pun mengorbankan apa ya, maksudnya mengorbankan keluarga. Banyak yang dikorbankan lah ya. Harus ada yang kita korbankan gitu. Istilahnya gini, kalau kita jadi bicara serius banget, nyimak dia jatahnya ya. Ini kalau kita mau pacaran nih, kan kalau zaman sekarang pacaran itu nggak cukup 2 ya. Bisa ada 3, 4 ya, 2 lah taruh. Kalau kita mau jalanin itu dua-duanya, Iva rasa itu nggak mungkin. Iya harus milih salah satu. Betul. Ya. Jadi itu yang ada di kehidupan Iva di 2010 ke 2011. Karena kan Iva pribadi juga sudah pernah gagal untuk berumah tangga di tahun itu. Jadi memang benar-benar berjuang dari nol lagi. Ya itu tadi Kak, mengorbankan itu. Oke. Duh ini jadi sedih ya pembicaraan. Tapi melihat perkembangan itu proses ya. Itu proses. Proses pendewasaan juga. Betul. Ya, menjalani kehidupan yang aku pikir sih di entertain itu industrinya juga keras ya. Banget. Harus kita mental pressure itu ada ya. Betul. Jadi tekanan dari kanan, kiri, atas, bawah itu sudah pasti ada. Kita harus menjadi orang yang orang lain inginkan gitu. Tidak menjadi diri kita sendiri gitu loh. Ekspektasi misalkan kita ikut dengan orang gitu kan, atau kita ikut dengan label, pasti label itu sudah punya ekspektasi tinggi kan? Betul kan? Sudah punya ekspektasi tinggi. Oh Ivan nanti gue jadiin begini gitu kan. Iya, untuk ngejar si target ini gitu. Jadi tekanan itu dari tekanan dari pihak label dan manajemen ya Kak. Belum lagi tekanan dari yang lain nih, dari netizen nih ya kan. Ketika kita mengeluarkan sesuatu yang unik gitu, itu tekanan lagi nih, pressure lagi gitu. Pro kontra gitu ya. Itu termasuk dulu kayak IWP ya kan. Iya. Sampai kita tuh nggak bisa mendarat di salah satu kota di Jawa Timur. Jadi itu ada 50 orang yang memang menolak. Sudah kita tidak boleh turun dari bandara. Wah, gila. Tapi sedangkan waktu itu kita harus live di salah satu stasiun TV. Iya, mau tidak mau kita dikeluarkan dari bandara lewat pintu belakang. Tapi tetap show. Tetap show tanpa sepatu, tanpa kostum. Serius loh? Wallahi. Gila. Dan baru tahu loh ini. Dan ini Iva nggak pernah cerita ke siapa-siapa gitu. Sampai sejauh itu pengorbanan kita di IWP ya gitu. Demi merinding. Demi menjaga, maksudnya kita silaturahmi dengan stasiun TV, terus kita juga pasti ada kontrak juga Kak. Iya. Jadi memang sama-sama kita mencari solusinya gitu. Jadi waktu itu karena konflik IWPY, bapak kami, Bapak Agi Sugianto itu menghandle itu. Terbang dari Jakarta ke Surabaya, menghandle itu masyarakat yang berapa puluh orang, dan sedangkan kita lewat pintu belakang untuk live di jam itu juga. Oke, tapi itu ya balik lagi sih, kalau orang kan biasanya ngelihat udah masuk label, ngelihatnya enaknya aja. Iya. Tapi nggak tahu pressure di balik itu ya. Apa yang kita lihat belum tentu itu yang terbaik dan terenak lah menurut kita, versi kita gitu. Kita berproses, gak mungkin dari tangga 1 kita loncat ke 10 kan. Pasti dari 1, 2, 3 gitu. Sama halnya ketika kita masuk label, pasti kita dilatih dulu, dibimbing dulu, disekolahin dulu, table manner, terus udah gitu juga les vokal, bla 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 segala macam, sampai memang nemu hokinya misalkan lagu gitu. Nyawa kita kan di lagu. Nyawanya di lagu ya. Nyawanya di lagu. Kalau nyawa aku di kamu. Bisa aja ya masuknya ya. Jadi gerak. Aku mau nanya ini, berarti kan karena masih satu naungan label itu, berarti masih boleh manggung bawain lagu-lagu Trio Macan ya? Boleh. Kecuali dia memang sudah keluar dari label ya itu ya? Iya. Itu betul. Ada copyright tersendiri ya? Ada copyright gitu. Tapi kadang memang tergantung kesepakatan sih gitu, tergantung kesepakatan. Tapi rata-rata memang kita sudah tahu nih gitu, kalau sudah keluar dari label berarti kita sudah tidak boleh atribut itu gitu. Termasuk waktu Iva keluar dari Trio Macan pun juga harus melepaskan segala atribut Trio Macan.
Bukan trio kwek-kwek. Bukan. Beda lagi. Trio Maung. Trio Maung ya. Hmm. Kalau sekarang lagi ada deket sama siapa sih? Deket sama siapa ya Kak? Sama Sama label ya. Sama siapa juga kita deketin lah, ya kan? Iya maksudnya. Sudah tidak terjebak dengan buaya-buaya lagi. Malah udah kapok lah, ditinggal tunangan udah kapok. namanya orang nggak ada kita kan bukan suuzon gitu kan, kita nggak pernah mau seperti itu. Husnuzon lah kita ya. Kita harus berprasangka baik gitu ke siapapun gitu, terlepas kita disakitin. Ya termasuk itulah ditinggal tunangan. Ya, aduh. Tahu-tahu selepas lebaran deh waktu itu. Selepas lebaran pas banget jarak sehari per 2 hari, Iva lupa. Pokoknya pas Iva keluar kota sama Macan waktu itu. Aku bikin penasaran ya. Orang ditinggal, ini serius ya, kayak ditinggal nikah, ditinggal tunangan tuh kayak di ghosting aja gitu atau gimana sih Kak? Enggak, jadi Iva kan udah pacaran lama ya, hampir 2 tahun lebih ya waktu itu. Jadi pas deket dengan si tunangannya itu, si cowok ini dengan tunangannya itu masih proses pacaran sama Iva. Jadi selama 8 bulan lah Iva tuh dikhianatin gitu loh. Oh, diduain gitu. Diduain selama 8 bulan. Karena Iva sibuk sama Macan kan, keluar kota, belum segala macam. Jadi jarang ketemu. Dan bebas lah. Iya, kita kan juga nggak bisa mantau. Nggak bisa. Ya kan? Itu tadi ya di luar cengkraman ya. Kan dulu zamannya BBM kan, bukan BBM. BA kan. Kurve lagi. Ada trackballnya. Ya, trackball kadang suka lemot. Aduh, jangan ngomongin antar tawan umurnya. Iya emang lagi zaman itu kan belum WA. Jadi WA. memang kita nggak bisa mantau, nggak secanggih sekarang lah. Oke. By the way nih, tahun 2024 nih kan politik nih ya, tahun politik memanas nih. Kak, banyak artis yang jadi caleg. Betul. Kak Iva sendiri nggak tertarik atau nggak ditawarin jadi caleg? Ada yang nawarin malah mau dikasih Iya, serius. Demi Allah. Terus nggak mau. Nggak mau. Kenapa? Ya kita bisa ngukur lah Kak. Iya. Kita kan pendidikannya dari apa? Iya sih. Modalnya dari mana? Walaupun itu uangnya dikasih. Ada ya? 6. Wow. Wallahi. Gila. 6. Ditolak dong sama seorang Iva Lola? Tolak ya. Ya karena kita nggak bisa ngukur kemampuan kita di mana. Iya. Yang ngurusin diri kita aja belum beres, masa yang ngurusin rakyat. Gimana pertanggungjawabannya nanti? Benar. Ilmunya kan belum nyampe ke sana Kak. Sadar diri lah ya. Iya dong. Iya, Nggak benar. ditawarin 6M gelondongan ya kan, jadi nggak jadi itu 6M masuk kantong Kak. Wow. Jadi nggak jadi tuh. Jadi nggak jadi. Gila ya. Masuk kantong. Masih ada ya begitu berarti? Masih. Oke. Karena kita juga ngukur ya kita kemampuannya. Iya. Kita nggak seperti itu. Maksudnya bukan di bidangnya. Iya. Bidang kita kan menghibur orang. Itu jago Iva, pinter Iva. Nggak usah diajarin deh gitu. Iya. Nggak usah didekte. Jam gitu terbang kan. udah tinggi lah. Jangan ditanya. Mau gaya apa juga bisa. Ya apa aja bisa. Pokoknya nggak usah diajarin ya, terima beres gitu. Tapi kalau masalah politik kan kita nol. Nol gitu, nggak ngerti hukum undang-undang apa segala macam, apa yang mau didebatin kan kita nggak tahu. Balik lagi, kita dunianya bukan di situ. Oke. Gitu. 6M ya, itu di luar prediksi BMKG ya. Wah. Itu mah kalau orang selain Iva udah kilaf itu. Iya sih, godaan itu pasti. Ya paling taruhlah kebuang-kebuang nih, ya 2-3an lah. Iya. Itu buat kampanye ya. Iya. Masih sisa ya. Masih sisa. Masuk kantong kita. Jadi nggak jadi. Oke, ini ngomongin prediksi BMKG. Bisa aja masuknya ya. Katanya juga ada goyangan BMKG nih ala Iva Lola ya. Itu seperti apa ya? Sekalian kita juga buat closingnya ya kan. Goyangan BMKG kita penasaran nih. Jangan kakak jadi loncat-loncat juga. Gimana sih? Itu ceritanya sampai bisa tercetus goyangan itu, terus kayak gimana, kasih tahu dong Kak? Enggak, jadi gini, Mami tuh apa-apa tuh kan nggak keprediksi. Ya. Karena memang sudah lahir dari panggung, jadi segala sesuatunya itu udah nyeletuk aja di panggung gitu loh. Nah kalau bedanya di produksian, ribuan orang jadi satu kamera.
Iya dong. Yes. Kalau kita di panggung satu kamera untuk Real luar, orang, bener-bener iya, orang yang ngelihat penonton, kita. yes. Produksi kedua, ketiga, keempat. Nah, yang goyang BMKG lah itu. Karena waktu itu penonton banyak banget, Kak. Penonton banyak banget. Oke. Ya memang karena kita juga ada temen juga kan di situ. Jadi Iya. ya itu euforianya gila banget sih. Sip, Jadi sip, keluarlah sip. tiba-tiba, yaudah goyang aja begitu. Gimana sih? Coba dong kasih lihat goyang Ya BMKG. Allah. Gimana coba? Kalau nggak ada musiknya nggak enak tau. Oke, ini musiknya Iva ya, aku setelin ya. Suaranya mana? BMKG itu. Enak juga ya. Nagih ya. Oke. Iya. Oke, thank you for watching guys. Jangan lupa di like, comment, and subscribe this channel dan juga follow Instagramnya Iva Lola, ya. Dan juga YouTube channel ada nggak? Ada mau promo nggak nih? YouTube channel Musik Proaktif sih. Musik Proaktif Musik ya. Proaktif. Ada single terbarunya juga ya. Iya. Yang colak. Colok-colok. Nggak di tit dan gitu. Iya, nggak usah. Biarin aja udah gelondongan gitu. Colak-colek ya. Colok-colok. Colok-colok. Iya. Oke. Oke guys, see you in the next video. Bye bye. Thank you ya, Mommy Iva.